Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pujian tadi mengatakan bahwa ku berbahagia jadi keluarga Tuhan. Dan kami tahu bahwa kebahagiaan itu bisa kami dapatkan ketika kami bisa mendemonstrasikan kasih itu dalam keluarga kami. Namun seringkali dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, justru kami tidak bisa melakukan hal itu. Ketika kami melihat ada begitu banyak kekurangan, kelemahan yang terjadi dalam keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mohon firman Tuhan hari ini membawa kami mengerti bagaimana hidup di dalam menjadi keluarga Allah. Sehingga kami bisa dikatakan bahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan merenungkan firman-Mu ini. Permuliakan nama-Mu melalui pemberitaan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Merupakan satu kebahagiaan. Hari ini kita berada di dalam satu keluarga. Bukan hanya kita punya orang tua punya keluarga, tapi kita yang sudah membangun keluarga. Tentu kita memiliki beragam keadaan, kondisi keluarga kita masing-masing, betul? Dan saudara, mengakhiri bulan keluarga di minggu terakhir pada bulan Mei ini, ternyata masih ada satu hal yang mana kita harus belajar bagaimana kehidupan keluarga di dalam Allah itu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita semua sudah belajar membenahi keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Apakah ada yang belum melakukannya? Saya berharap tidak ya. Semua kita sudah melakukannya karena kita sudah mendengar. Dan di minggu kelima ini ternyata belum berhenti. Masih ada hal baru yang harus kita belajar bersama. Bukan berarti saya yang menyampaikan sudah sempurna, no. Tapi kita belajar melalui firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Tapi saya akan baca hanya 1 sampai 9. Kita semua bisa simak dalam Alkitab masing-masing ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini sangat menarik sekali, yaitu merengkuh
yang lemah. Saudara tahu, merengkuh yang lemah. Keadaan kita, karena Tuhan sudah merengkuh kita lebih dahulu. Tuhan sudah melihat keadaan kita terlebih dahulu. Sehingga Tuhan menarik kita. Tuhan mendekatkan diri kepadanya. Dan Tuhan letakkan kita di dada Tuhan. Dia memeluk dengan belas kasihan. Dan dia menyediakan keselamatan itu buat kita. Dan saudara, kalau tema hari ini, merengkuh yang lemah, ini menjadi sesuatu yang bermain di pikiran kita. Merengkuh yang lemah, di dalam keluargaku, siapa yang mesti aku rengkuh? Apakah mereka harus direngkuh karena mereka sakit? Apakah mereka harus direngkuh oleh karena mereka kekurangan secara psikis? Apakah mereka harus diperhatikan, ditolong oleh karena apa? Bandelnya minta ampun. Nah saudara, tiap-tiap keluarga sudah pasti menginginkan kondisi keluarganya itu mengalami hal-hal yang indah. Hal-hal yang menyenangkan. Pokoknya semuanya serba indah. Dan tentu kita ingat dong, sebelum kita masuk dalam rumah tangga, kita pasti punya kemauan. Kita pasti punya impian ya, yang kita omongkan dengan pasangan kita. Nanti kalau kita nikah, pasti keluarga kita bahagia ya. Kita akan buat ini dan itu, ini dan itu. Itu biasa seperti itu. Dan di antara kita sudah bertahun-tahun menjalani pernikahan. Sudah begitu banyak dibilang asam, pahit, apalagi ya. Pokoknya yang gak ngenak-ngenakin itu sudah dilewati. Bahkan sekarang sedang dijalani ya. Dan saudara, seperti yang saya katakan, untuk merengkuh yang indah itu bisa kita dapatkan. Tapi bagaimana untuk kita merengkuh di dalam keluarga kita sendiri, di mana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang adalah keluarga inti kita, yang sulit sekali untuk kita terima. Karena apa? Mereka jengkelin, bikin aku marah terus. Ya. Mereka itu bikin aku kecewa terus. Orang di dalam keluargaku itu nggak bisa dibilangin. Maunya sendiri, sehingga sulit untuk aku terima. Banyak alasan yang terjadi di dalam keluarga kita. Nah saudara, kalau sejak awal kita menginginkan adanya keindahan dalam keluarga kita, namun dalam perjalanannya ternyata apa yang dijumpai? Yang terjadi justru ada kegagalan, ada kelemahan, ada kekurangan. Bahkan yang ekstrimnya sampai ada yang mengatakan, idih kok keluargaku begini jadinya ya, heran. Tapi ada juga yang berkata, ya udahlah, jalani aja lah konsekuensiku, aku bisa terima pasanganku, aku bisa terima keluargaku yang baru aku tahu dia seperti itu dan lain sebagainya. Dan ada yang mengatakan jalanin aja, gak usah diperbaiki. Terjadilah pembiaran keadaan dalam keluarga kita masing-masing. Dan saudara, pertanyaannya buat kita, bisakah hal itu didiamkan? Bisakah keluarga itu menjalani hidup keluarga dengan keadaan seperti itu? Dan saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini tentang bagaimana keluarga diajak untuk menghayati kehidupan bersama Yesus. Dan yang meneladankan setiap orang dan keluarga untuk menerima segala keadaan, termasuk menerima kekurangan dan kelemahan, bahkan kegagalan dari anggota keluarga kita. Yesus dalam pelayanannya selalu mengarah kepada pribadi-pribadi yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan kegagalan. Baik itu secara fisik, secara psikis,
sosial, ekonomi, kemampuan, dan lain sebagainya. Dan hal yang terjadi dalam perikop ini adalah Yesus berada di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Dan kita sudah baca secara detail. Yohanes menuliskan ayat 1 sampai yang keempat bahwa di sana ada satu kolam dengan nama kolam Bethesda dengan 5 serambinya. Dan di serambi itu dikatakan berbaring sejumlah besar orang sakit. Saudara, Alkitab mengatakan orang sakit itu adalah yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh. Tapi saudara, saya yakin bahwa ini mungkin 3 penyakit ini yang Yohanes bisa tuliskan. Masih ada orang-orang yang sakit yang tidak dituliskan di sini. Tapi ini adalah sebagian besar. Saudara, secara logika, kolam itu biasanya kolam yang seneng ya didatangi oleh orang-orang, bukan? Dan kolam itu pasti adalah satu pemandangan yang sangat indah. Tapi sangat mengherankan kalau pada waktu itu kolam Bethesda yang disebut rumah belas kasihan, di mana belas kasihan Tuhan itu ada terjadi di dalam kolam itu. Dan dikatakan bahwa kolam itu dipenuhi dengan orang-orang sakit. Saya bisa bayangkan kalau kita berada dalam satu kolam yang indah, pasti yang terutama kita apa lakukan? Kita foto, ya enggak? Sekarang kan zamannya begitu, apa-apa foto, selfie dan lain sebagainya. Tapi saudara, kolam Bethesda ini bukanlah kolam yang untuk orang menikmati keindahannya. Tapi ini adalah kolam khusus buat orang-orang yang sakit. Karena apa? Kita sudah baca tadi. Karena kolam itu sewaktu-waktu akan turun malaikat dan menggoncangkan kolam itu. Dan barang siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu akan sembuh penyakitnya. Saudara, siapa yang tidak ingin kesembuhan? Apalagi mereka sudah tahu bahwa kolam itu akan mendatangkan kesembuhan. Ketika malaikat turun menggoncangkan air itu. Dan ketika mereka bisa turun ke dalam kolam itu. Berbondong-bondong mereka datang. Dan tempat itu beberapa penafsir mengatakan bahwa tempat itu tidak pernah sepi. Sekalipun sudah malam tetap penuh. Dan mereka bisa tidur di situ hanya untuk menantikan malaikat datang menggoncangkan air kolam itu. Dan mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka terjun. Saudara, ketika Yesus berada di kolam Bethesda berarti Yesus melihat orang-orang yang sedang sakit itu. Pasti ada tangisan, merintih kesakitan, meratapi keadaan. Dan pasti ada di antara mereka yang mengerang karena kesakitan yang mereka alami. Dan saudara, tatapan mata yang penuh arti dengan mengharapkan sebuah kesembuhan terjadi bagi dirinya. Belum lagi ada yang menyesali diri, kenapa saya harus sakit begini, kenapa susah begini, kenapa menderita begini. Belum lagi terdengar suara menahan kesakitan yang luar biasa. Dan Yesus melihat sekelilingnya. Dan Yesus tahu mereka menunggu air bergoncang dan siap untuk masuk kolam itu. Orang-orang yang sakit itu mereka tidak tahu bahwa ada Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang punya kuasa itu ada di sekitar mereka. Dan intinya justru Yesus yang datang. Yesus yang melihat. Dan dengan belas kasihan Yesus melihat keadaan itu. Saudara, di ayat 5 menyatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit itu bukan waktu yang singkat. Kita kalau sakit sehari aja, nggak usah sehari deh. Beberapa jam aja, mungkin kita udah nggak sanggup. Ya, mungkin kita bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan sakit banget. Kita sudah mengerang kepada Tuhan, mengerang kepada keadaan sakit kita. Tapi saudara, Alkitab menuliskan 38 tahun. Orang ini sakit menderita. Tidak ada penjelasannya sakit apa. Tapi penafsir mengatakan dia mengalami lumpuh total.
Makanya dia berbaring terus, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, dari sekian banyak yang sakit, di ayat 6 mengatakan bahwa Yesus melihat orang itu berbaring dan Yesus tahu. Ini adalah tahap awal di mana Yesus ingin merengkuh yang lemah. Yesus itu melihat, Yesus itu tahu. Dan dia melihat, bukan hanya melihat langsung dia lihat ke yang lainnya. Dia melihat itu dengan hati. Dia melihat itu dengan belas kasihan. Dia melihat itu dengan satu keinginan yang timbul dari hati Yesus dengan belas kasihan untuk bisa menolong orang itu. Dan beda ketika kita melihat orang yang sakit. Mungkin kita hanya tahu. Tapi apa tindakan kita? Cuma melihat. Yesus melihat dan Yesus tahu. Berarti apa? Yesus itu enggak tutup mata dengan apa yang terjadi dari orang ini. Tapi dia melihat dan dia tahu tentang orang itu. Dan mulailah Yesus datangi dan berdialog secara to the point tanpa basa-basi. Saudara, Yesus itu kalau mau menyembuhkan orang, Yesus itu kalau mau merubah keadaan seseorang, dia mau to the point. Dia enggak basa-basi, tapi dia secara to the point, dia katakan kepada orang yang sakit ini, maukah engkau sembuh? Saudara, waktu saya baca ini saya agak heran, kok Tuhan kayak gitu ya? Udah tahu orang sakit kok nawarin sembuh ya? Sama halnya ketika kita melihat teman kita dalam keadaan kelaparan, dan dia butuh makan, kita bilang lagi, kamu mau makan. Udah tahu dia udah mau mati, butuh makan. Tapi kita masih bilang, lu butuh makan. Kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi inilah Yesus. Yesus punya cara pendekatan yang paling oke dengan pertanyaan yang paling tepat untuk orang yang akan dia tolong. Sehingga Yesus berani katakan, maukah engkau sembuh? Saudara, saya jadi ingat beberapa kali ketika saya mengunjungi orang yang sedang sakit. Sebelum saya berdoa, saya pasti sampaikan ayat ini. Maukah engkau sembuh? Dan saya tanyakan, kenapa saya berani tanyakan itu? Karena saya belajar dari Tuhan Yesus. Langsung to the point. Tanya, maukah engkau sembuh? Dan puji Tuhan saya nggak dilemparin batu. Ya, orang yang mengalami sakit langsung bisa berkata, mau loh mau bu, gitu. Saudara, sesuatu yang tidak umum Yesus tanyakan, maukah engkau sembuh? Dan orang ini tidak langsung katakan, mau Tuhan, aku mau sembuh. Ya. Tetapi dia menjawab dengan menjelaskan keadaan dia dalam menantikan kesembuhan itu. Dan saudara bisa baca di ayat yang ke-7. Ya. Bagaimana orang itu menjawab pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Tapi justru dia menjawab dengan satu curhatan yang begitu panjang dan lebar kepada Tuhan. Dan saya coba menyusun ya dengan kata-kata yang bahasa sehari-hari ya. Dia cuma menjawab kepada Tuhan, aku gak bakalan bisa sembuh Tuhan. Bayangin aja betapa susahnya aku untuk masuk ke kolam itu. Karena selalu orang lain udah lebih dulu turun ke kolam itu. Sedangkan aku gak ada yang bantuin. Aku nih gak bisa buat apa-apa. Kapan aku bisa sembuh kalau begini caranya? Dan saudara, secara spontan orang ini bisa curhat sama Tuhan. Dan dia tidak mengutamakan menjawab bahwa aku ingin sembuh. Tapi dia justru memberitahukan kepada Tuhan apa yang dia alami. Dia merasa sendirian. Ada penolakan karena kelemahan yang dia miliki dari orang-orang yang dekat dengan dia. Dan ada pembiaran dari orang-orang sekelilingnya yang sudah tahu dia sakit, tapi tidak dibawa masuk ke dalam kolam itu ketika air itu bergoncang. Dan saudara, ini justru akan menghentikan
pemulihan orang tersebut ketika kita mendengar curhatannya kepada Yesus. Dan Yesus melihat dan tahu kondisi orang ini dengan empati dan rengkuhan kasih. Yesus ingin berbuat sesuatu dan Yesus merasakan kesusahan dan penderitaannya. Yesus merengkuh dengan hati dan itulah yang akan memulihkan penderitaan orang ini. Saudara, ketika tidak ada seorang pun yang menolong dia. Ketika tidak ada seorang pun yang mengerti dia, yang memperhatikan dia. Tapi dia cuma tahu bahwa dia berada pada lingkungan dan orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus melihat dan tahu apa yang sedang dialaminya. Saudara, kata-kata yang didasari oleh kasih ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kelemahan. Itu kata-kata menjadi sesuatu yang memulai kita untuk bisa merengkuh orang itu. Untuk bisa menarik orang itu. Untuk bisa membawa orang itu kepada satu pengharapan yang pasti untuk keluar daripada kelemahan yang terjadi. Karena itu saudara, alangkah baiknya kalau kita belajar untuk melihat keberadaan keluarga kita. Mereka sakit, mereka mengalami kelemahan tubuh. Mereka mengalami hal-hal yang sebetulnya sulit untuk kita terima. Oleh karena sikap mereka yang membuat kita bisa marah. Oleh karena kehidupan mereka yang membuat kita bisa hilang kesabaran. Oleh karena apa kita bisa melihat bagaimana mereka melawan kita. Bisa jadi itu anak-anak kita. Sebagai orang tua kita nasihatin mereka gak terima. Dan mereka berada dalam kelemahan. Karakter mereka benar-benar harus diperbaharui. Dan berulang kali kita bisa katakan kepada mereka tapi mereka tidak mau mendengar. Apakah kita akan membiarkan mereka? Apakah kita akan mendiamkan mereka? Apakah kita memaklumi keadaan ini? Dan saudara ingat, sebagaimana Yesus melihat dan Yesus tahu kondisi orang yang sakit itu. Yesus pun melihat keberadaan keluarga kita masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan kita untuk keluarga kita? Dan Yesus mengajar kepada kita bahwa kita perlu untuk melihat dan kita perlu untuk tahu kondisi ini dengan tidak membiarkan apa yang terjadi. Saudara, di dalam persekutuan Caleb Center, orang-orang tua, mereka banyak menceritakan tentang bagaimana mereka bergumul untuk anak-anak yang tidak mau taat, yang hidup di luar Kristus, yang sulit sekali untuk dibentuk. Dan bergumul mereka bukan bergumul hanya sesaat, tapi bertahun-tahun mereka bergumul untuk anak-anaknya. Begitu sulitnya. Belum lagi dengan pasangan hidup yang lama-kelamaan yang tadinya sayang jadi gak sayang. Ya. Yang tadi ngomongnya lembut udah gak ada lembut-lembutnya, keras banget ya. Yang tadinya baik udah gak ada baik-baiknya, jahat banget. Ya gak? Yang tadinya semuanya berjalan dengan baik, akhirnya apa? Tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saudara, inilah yang kita diperhadapkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Yesus melihat dan Yesus tahu kondisi setiap rumah tangga kita. Yang baru berkeluarga, yang sudah bertahun-tahun, bahkan yang sudah 50 tahunan berkeluarga, pasti sudah merasakan semuanya. Dan keterlibatan Yesus Kristus itu pasti ada di dalam setiap rumah tangga. Dan saudara, kalau kita perhatikan di ayat 8 sampai ayat ke-9, Yesus mendengarkan apa yang orang ini curhatkan kepada dia. Tapi tidak ada Yesus
perpanjang apa yang dia katakan. Yesus lagi-lagi to the point dan mengatakan bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ini kisah yang betul-betul menjadi pelajaran penting buat kita. Dan 38 tahun dia menderita saat mendengar perkataan Yesus yang penuh kuasa itu. Maka perkataan itulah yang menggerakkan seluruh persendian tubuhnya untuk dia bangun dan angkat tilam dan berjalanlah. Saudara, imannya muncul dan dia sembuh seketika. Karena apa? Karena ada Yesus yang mau merengkuh dia. Yesus yang mau menerima dia. Yesus yang begitu peduli kepada dia. Dan Yesus yang benar-benar mau menyembuhkan dan memberikan keselamatan itu buat dia. Saudara, betapa besar anugerah Tuhan yang kita saksikan dalam kisah ini, bukan? Mengapa? Karena Yesus merengkuh yang lemah. Karena Yesus merengkuh yang kekurangan. Yesus menerima mereka dan Yesus mau menolong dan menyelamatkan mereka. Dan mari kita meneladani Yesus yang menerima segala keadaan. Termasuk kelemahan dan kekurangan seseorang. Dan saudara, pada penutupan bulan keluarga ini, mari kita lihat ke dalam keluarga kita masing-masing. Apakah ada kelemahan atau kekurangan dari tiap-tiap anggota keluarga yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Sulit untuk menerima satu dengan yang lainnya. Sehingga keluarga berjalan tanpa ada penyelesaian. Kehidupan keluarga harusnya bisa saling merengkuh, saling menerima, saling mengerti, dan saling mengasihi. Nah saudara, saya mau menyaksikan tentang saya dan keluarga. Saya punya saudara, kami sekeluarga anak-anak papi mami itu 10 orang. Saya ini anak nomor 8 dan saudara perempuan 8, laki 2. Dan saudara tahu 10 orang berarti memiliki 10 karakter dalam keluarga. Saya bisa bayangkan mami papi saya pasti pusing ya waktu kami kecil-kecil sampai kami besar. Dan saudara, pada awalnya keluarga saya jauh dari kata mengasihi. Jauh dari kata saling menerima. Jauh dari kata saling merengkuh. Ya. Jauh dari kata saling mengerti satu dengan yang lainnya. Karena apa? 10 orang, 10 karakter di dalam rumah itu. Ditambah lagi mami papi saya, jadi 12 karakter. Dan saudara, ada begitu banyak kekurangan, kelemahan dari tiap-tiap anak, termasuk saya juga, ya. Bandelnya, kurang ajarnya sama orang tua, nggak bisa denger yang mereka inginkan supaya dilakukan, melawan, saling iri, ada percekcokan, ada permusuhan, ada perkelahian. Itu terjadi dalam keluarga saya. Tapi saudara tahu, sesuatu yang mengubahkan adalah ketika Tuhan datang kepada papi saya. Tuhan merengkuh dia, Tuhan mengangkat dia dari lumpur dosa. Dan ketika papi saya menceritakan ini kepada mami, hal yang dia lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mami saya nggak bisa terima. Tapi akhirnya dalam proses waktu yang tidak mudah, akhirnya mami saya bisa terima. Dan dari kejadian itulah kami sekeluarga akhirnya mengerti tentang kasih Tuhan. Kami sekeluarga dilayani oleh satu hamba Tuhan. Dan kami semua baru mengerti tentang kelahiran baru itu. Justru karena apa? Tuhan merengkuh, mengangkat, menarik, mengambil supaya papi saya berubah. Dan saudara, yang tadinya ada permusuhan,
yang tadinya ada segala hal yang tidak bisa terima satu dengan yang lainnya, sejak saat itu kami bisa mendemonstrasikan kasih itu di tengah-tengah keluarga. Kami bisa saling merangkul dalam segala kekurangan. Kami bisa saling terima satu dengan yang lainnya. Oleh karena apa? Merasakan rengkuhan kasih Tuhan. Dan saudara, sekarang saya bisa katakan bahwa saya termasuk orang yang berbahagia berada di tengah-tengah keluarga saya. Karena apa? Sekalipun tadinya penuh dengan goncangan, tidak bisa saling terima. Tapi karena kasih Tuhan bisa saling terima. Dan indahnya hampir 100% kami keluarga besar semuanya terjun melayani Tuhan. Semua bisa diubahkan oleh Tuhan ketika ada saling menerima satu dengan yang lainnya. Merengkuh, memeluk, dan mengerti satu dengan yang lainnya. Karena itu saudara, biarlah firman Tuhan hari ini bisa membawa kita untuk mempraktekkan tentang kasih Tuhan. Karena sejak awal Tuhan sudah memenangkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita bisa melanjutkan kasih-Nya itu kepada siapa? Kepada keluarga kita masing-masing. Kalau ada yang mengatakan kayaknya gak bisa, keluarga saya dirubahkan gak bisa. Kayaknya saya gak bisa untuk mengasihi keluarga saya. Why not? Bukankah Yesus sudah lebih dahulu mengasihimu? Dan kita dituntut oleh Tuhan untuk bisa melanjutkan kasih itu kepada keluarga kita. Di situ ada suami, di situ ada istri, di situ ada anak-anak. Bagaimana sikap kita untuk menerima kelemahan mereka, kekurangan mereka. Dan kita jangan menuntut untuk mereka diubahkan. Kalau kita sendiri tidak bisa melanjutkan kasih itu kepada mereka. Saudara, berapa tahun usia rumah tangga saudara dan saya? Bagaimana perjalanan sampai hari ini? Ingatlah, Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan ingin memulihkan dan merengkuh keluarga saudara masing-masing. Tuhan itu punya cara, Tuhan itu punya waktu untuk merengkuh tiap-tiap pribadi. Keberadaan kita sampai hari ini adalah karena Tuhan merengkuh kita. Tuhan mengasihi kita dan seharusnya kita juga bisa melanjutkan kasih itu. Saudara, jika ada hal-hal yang sampai hari ini belum diselesaikan, ayo selesaikan di dalam terang firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saudara masih ingatkah pertama kali Tuhan memberkati pernikahan saudara? Bagaimana saudara pertama masuk dalam rumah pernikahan dan di situ ada berkat Tuhan. Dari pendeta yang memberkati kita. Ucapan berkat yang diberikan dan diterima adalah janji Tuhan untuk memberkati rumah tangga dan keluarga saudara. Dan saat ini di dalamnya ada istri, ada suami, ada anak-anak. Dan berkat Tuhan itu terus ada sampai hari ini. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan mengakhiri khotbah hari ini, ada satu pujian akan kita dengar bersama. Kiranya pujian ini juga mewakili suara hati, hai suami-suami. Pujian ini mewakili suara hati, hai istri-istri. Suara ini mewakili hati anak-anak yang mengharapkan keluarga bisa terus dalam berkat Tuhan. Dan di dalam keluarga kita saling merengkuh, saling menerima kekurangan masing-masing. Dan saling support satu sama lain dengan dasar kasih Tuhan. Saudara bisa dengar sambil berdoa, Jeremy akan menyanyikan untuk kita semua.
berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Jeremy. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana Engkau merengkuh, Engkau menarik orang-orang yang berada di dalam kekurangan. Orang-orang yang berada di dalam kelemahan. Dan itu termasuk kami di dalamnya Tuhan. Engkau sudah melakukan itu terlebih dahulu buat kami. Sehingga kami bisa mendapatkan keselamatan di dalam kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami belajar melihat keluarga kami masing-masing. Engkau yang melihat dan Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Ketika ada hal-hal yang sulit untuk kami terima. Sampai hari ini kami tidak bisa memperbaiki Tuhan. Kami percaya firman Tuhan inilah yang membuat kami mau untuk diperbaiki oleh Tuhan. Belum terlambat Tuhan untuk kami bisa membenahi kondisi rumah tangga kami. Sebab Engkau melihat dan Engkau tahu. Tuhan mampukan setiap jemaat-Mu untuk menerapkan bagian firman Tuhan ini di dalam bulan keluarga ini. Dan kami rindu Tuhan, semua hal yang kami dengar dalam bulan keluarga di minggu pertama sampai kelima, itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih. Dan tolong kami untuk bisa melanjutkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kami bisa mendemonstrasikan kasih itu pada setiap anggota keluarga kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.